Ada sebuah pesan yang sering saya ingat, bahwa ketika kita tidak merencanakan atau gagal merencanakan, maka sama saja kita sedang merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, hari ini Sobat Leader semuanya, kita akan membahas dan berdiskusi bersama bagaimana sih tips dan triks untuk bisa memanage waktu agar kita bisa merencanakan sebuah kesuksesan di resolusi tahun 2023 ini. Baik, bersama saya sebagai moderator Lina Dipurianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Baik, mohon maaf karena ada sedikit kendala. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali rasanya hari ini, hari yang kita nantikan ya, rekan-rekan semuanya. Dan hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita, Coach Angga Ferry Setiawan, yang nanti akan banyak sharing mengenai bagaimana sih tips dan trik manajemen diri untuk bisa mencapai target di tahun 2023 ini. Baik, langsung saja tanpa panjang kali lebar, karena nampaknya juga rekan-rekan sudah tidak sabar begitu ya. Langsung saja kepada Coach Angga Ferry Setiawan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kak Lina atas kesempatannya. Salam kenal untuk sahabat semuanya. Sebelum kita memulai, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada rekan leader semua, bahwa sebuah perjalanan besar 1000 mil selalu diawali dari satu langkah yang kecil. Dan hari ini kita akan mengawali satu langkah yang kecil itu bersama-sama untuk bisa memulai sebuah perjalanan besar kita masing-masing untuk mencapai resolusi di tahun 2023 dalam kelas super resolusi bersama saya, Angga Ferry Setiawan, dan Akademi Leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali secara rutin ya sahabat semuanya dalam sebuah program dari Akademi Leader yang kami namakan sebagai kelas Merdeka. Jadi kami informasikan dulu nih dari teman-teman yang mungkin baru hari ini mengikuti acara dari Akademi Leader, bahwa program-program semacam ini kita selenggarakan secara rutin ya sahabat semuanya, setiap 2 bulan 1 kali. Tentu dengan topik dan tema yang berbeda-beda, kami sesuaikan dengan kebutuhan dan juga hal yang sedang diinginkan oleh teman-teman leader di luar sana. Nah, hari ini kita akan awali di bulan Januari di tahun 2023 dengan satu konsep tema yang kami rasa memang ini dibutuhkan oleh teman-teman semuanya, dan harapannya nanti setelah teman-teman mendapatkan sharing pada malam hari ini, apa yang sudah didapatkan bisa dipraktekkan. Karena yang namanya ilmu kalau tidak dipraktekkan itu akan menjadi hal yang kurang bermanfaat, sahabat semuanya, apalagi ketika hanya disimpan untuk diri sendiri. Dan izinkan saya untuk bisa berbagi lewat share screen. Jadi sahabat semuanya, nanti kita akan diskusi juga ya. Jadi tidak hanya satu arah dari saya, namun nanti dari saya juga akan meminta sahabat semuanya untuk bisa memberikan beberapa insight balik, baik ketika nanti di tengah-tengah materi, atau nanti ketika ada sesi-sesi khusus yang mengarahkan sahabat semuanya untuk bisa open mic-nya ya. Oke, ini saya cantumkan judulnya dengan judul Super Resolusi 2023. Sudah terlihat Kak Andi di sana? Oke, sudah ya. Terlihat. Ini judul
sharing kita malam hari ini ya, sahabat semuanya, Super Resolusi 2023. Kenapa sih dinamakan seperti ini? Jadi harapannya sahabat di awal tahun 2023 ini, teman-teman nantinya bisa menyusun ya, bisa menyusun, bisa menentukan, bisa memilih sebuah konsep goal atau tujuan atau cita-cita atau impian dan sebagainya ya, sesuai dengan namanya masing-masing. Yang juga kita kenal dengan resolusi tentu saja dengan teknis dan konsep berdasarkan apa yang memang sudah pernah kami lakukan ya. Dan ini memang berdasarkan pengalaman secara nyata gitu. Bukan dari buku kami ambil, bukan dari ibaratnya pengalaman orang lain juga bukan, namun murni dari pengalaman saya pribadi dalam hal ini. Selama bertahun-tahun saya menggunakan konsep ini dan alhamdulillah puji syukur pada Tuhan bahwa ternyata apa yang sudah saya lakukan itu memberikan dampak yang lebih maksimal dibanding ketika sebelumnya saya tidak melakukan ini. Saya konsep ini sebagai sebuah nama super resolusi. Dan ini sebenarnya sahabat semuanya memang kami sengaja selenggarakan di awal tahun agar sahabat semua bisa lebih siap mempersiapkan tahun ini agar tidak salah melangkah gitu ya, mumpung masih awal tahun, mumpung masih di garis start ya, sehingga tidak terlalu banyak yang nantinya akan dirubah. Beda ketika kita sudah di tengah jalan kemudian ternyata ada kekeliruan, nah itu kan harus banyak perubahan yang harus dilakukan. Nah, semoga nanti dengan awal satu langkah kecil kita ini bisa mengawali perjalanan 1000 mil di tahun 2023 ini dengan semakin baik. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri, sahabat semuanya. Jadi sahabat-sahabat silakan boleh panggil saya Angga, Kak Angga, Mas Angga juga boleh, silakan ya. Kalau nama lengkap saya ada di layar, Angga Ferry Setiawan. Salam kenal bagi yang mungkin hari ini baru berjumpa dengan saya. Saya akan mengenalkan diri saya dalam 3 kalimat pendek saja, sehingga teman-teman tahu background dari diri saya secara singkat. Yang pertama adalah saya sebut diri saya sebagai seorang aktivis organisasi. Sejak 10 tahun terakhir, saya tidak pernah berhenti untuk berorganisasi. Saat ini pun saya aktif di organisasi di kampus, di S2 saya. Saat ini saya sedang melanjutkan studi S2. Di sana saya ikut beberapa organisasi ya, yang ada di kampus, pun juga di desa, saya juga aktif berorganisasi, khususnya di Karang Taruna. Nah, total secara historis ya, sahabat, saya pernah mendata ini karena untuk keperluan pendaftaran beasiswa ya, sehingga saya perlu mendata dan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan itu apa saja ya dari jabatannya, organisasi apa, dan ternyata track record saya sudah mencapai di angka ini, 40 organisasi, dan kebetulan juga ya diamanahi pernah menjadi ketua di 25 organisasi atau komunitas yang memang pernah saya ikuti. Jadi memang dari dulu saya sangat suka berorganisasi. Bagi saya organisasi itu adalah hidup itu sendiri, sahabat semua. Sehingga ketika saya berorganisasi pun saya mencoba untuk totalitas di dalamnya. Organisasi bukanlah hal yang seperti kita meluangkan waktu untuk mengisi waktu kosong, bukan seperti itu. Namun justru dari organisasi itulah ya, komunitas dan hal-hal semacam itulah kita bisa banyak belajar hal yang itu tidak kita temukan di dalam kelas. Ya, sahabat semuanya. Jadi harapannya nanti sahabat yang mungkin hari ini masih sekolah, masih kuliah, jangan sampai lewatkan kesempatan untuk aktif berorganisasi. Karena saya sudah merasakan banget ya manfaat-manfaat dari berorganisasi, dan silakan nanti sahabat bisa merasakannya sendiri. Oke, salam. Oke, saya juga dari organisasi PMII, betul ya. Saya juga dari PMII ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang kedua, saya menyebut diri saya sebagai seorang public speaker karena memang saat ini fokus saya di bidang ini, sahabat semua ya, di bidang public speaking sebagai seorang trainer. Saya sudah menekuni bidang ini selama kurang lebih 5 tahun ya secara profesional. Kemudian dari kurang lebih 5 tahun itu, saya sudah pernah melakukan aktivitas ini sebanyak sekian kali, kurang lebihnya 238 kali dengan jumlah audiens sekian. Ini data yang masih belum saya update ya, ini data tahun kemarin, tahun 2022 di bulan November. Jadi nanti ketika saya update, terakhir kalau tidak salah sudah sampai 250, dan angka di jumlah orangnya ini sudah sampai 30.000 lebih. Jadi ini sengaja saya tulis juga, sengaja saya data, karena memang profesi saya di sini, sahabat semua ya. Selain profesi juga
sharing saya di sini, saya berbaginya di sini. Saya suka ngomong, saya suka sharing dengan banyak orang, sehingga saya fokus mencatat, mengkalkulasi sebagai tujuan untuk mengevaluasi diri sendiri. Juga sebagai progres, sebenarnya perjalanan 1000 mil saya ini sudah sampai berapa mil gitu ya. Nah, ini salah satu cara. Nanti teman-teman akan saya sharingkan caranya secara sederhana. Kemudian yang ketiga, saya menyebut diri saya sebagai sahabat Anda, ya, sahabat anak-anak muda, sahabat kaum muda. Kenapa? Karena tadi di video yang diputar ya dari profil Academy Leader, di situ saya menemukan banyak keresahan seputar dunia anak muda yang juga dulu saya rasakan, sahabat semua ya. Mulai dari ketika dulu saya masih kuliah, saya merasakan bahwa saya bingung ketika kuliah itu harus ngapain gitu misalkan. Di dalam kelas oke, dapat ilmu yang memang itu bermanfaat, namun ilmu itu ternyata setelah saya bekerja itu tidak terlalu banyak digunakan hari ini. Ya, secara langsungnya ya, atau secara konkretnya. Justru hal-hal yang saya dapatkan di luar kelas, seperti pembelajaran berorganisasi, public speaking, itulah yang sekarang betul-betul maksimal digunakan oleh saya secara penuh. Nah, makanya saya menyadari dilemanya anak muda hari ini. Mulai dari ada yang mungkin sahabat semua jurusannya salah, merasa seperti itu. Ada yang mungkin teman-teman masih sekolah di tingkat bangku SMA, bingung mau kuliah atau mau kerja. Ada juga anak-anak muda yang bingung, misalkan mau kerja gimana caranya, yang lamarnya gimana, terus cara bikin CV-nya gimana, dan sebagainya. Makanya kami bentuk Academy Leader ini sebagai partner dari teman-teman semua, dari sahabat anak muda. Total dari Academy Leader ini sudah membuat banyak layanan ya. Tadi sudah di-sharingkan juga di dalam video profil kita. Kurang lebih ada 7 layanan yang teman-teman sebenarnya bisa akses juga di sana secara free. Ya, misalkan ada akses informasi lowongan pekerjaan, akses informasi beasiswa, ada juga pendampingan beasiswa, dalam hal ini beasiswa LPDP ya, yang sedang dibuka. Teman-teman juga bisa ikut di sana. Ini semuanya gratis. Karena memang kami tujuannya dedikasikan untuk anak-anak muda yang memang mau berkembang. Begitu ya sahabat semuanya. Jadi saya ini sahabat Anda. Silakan kalau teman-teman butuh saya dalam hal ini untuk pengembangan diri Anda, untuk hal yang sifatnya memang improve yourself, silakan bisa kontak saya atau kontak teman-teman kami di Academy Leader, boleh di Instagram ataupun di sosial media yang lainnya. Nah, kemudian saya punya satu moto hidup yang selalu saya pakai sejak dulu sampai hari ini. Sebenarnya ini moto hidup yang memang sudah digunakan atau pesan turun-temurun ya dari Sunan Kalijaga yang berpesan bahwa urip iku urup. Ini bahasa Jawa kurang lebih seperti itu, yang artinya kurang lebih hidup itu harus urup, hidup itu harus menyala, hidup itu harus memberi manfaat untuk sekitarnya kurang lebih. Kan kalau lampu menyala kan bisa ngasih pencahayaan ya untuk orang-orang di sekitarnya, apalagi kalau gelap. Nah, kurang lebih seperti ini. Urip iku urup. Bagi saya ingin mendedikasikan diri saya, baik dimanapun saya berada, kapanpun, itu untuk bisa memberikan manfaat. Makanya saya itu aktif berorganisasi, karena menurut saya, cara paling efektif untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang adalah dengan berorganisasi. Diri kita pasti bisa bermanfaat untuk banyak orang juga, namun biasanya dampaknya kurang besar. Namun ketika kita bersama-sama bersatu dalam organisasi visi yang sama, dampak manfaatnya akan lebih luar biasa. Begitu ya, sahabat semuanya ya. Jadi urip iku urup ini prinsip hidup saya. Silakan nanti sahabat semua semoga juga bisa mempraktekkan dengan versinya masing-masing. Yang penting hidup itu jangan sampai kita hidup untuk diri sendiri. Karena kalau kita hidup hanya untuk mengurusi perut kita sendiri, ya Allah hanya akan mencukupi sampai situ saja. Ini prinsip dari guru saya yang sudah diajarkan kepada saya. Namun ketika kita mencoba untuk bisa menafkahkan ya, mendedikasikan hidup kita tidak hanya untuk hidup kita sendiri, namun untuk hidup orang-orang lainnya, Allah juga akan memberi kemampuan lebih, begitu kurang lebihnya. Jadi prinsipnya biasanya orang-orang yang suka berbagi, orang yang suka sharing, orang yang suka sosial itu hidupnya justru bisa semakin kaya, semakin bahagia dan sebagainya. Dan sebaliknya, maka perhatikan ya dengan ilmu ilmu alam ini ya, ilmu alam semesta. Ini prinsip hidup, kalau teman-teman memang pengen sharing fokus di hal ini, nanti bisa sharing di luar sesi kita. Kemudian selanjutnya saya ingin berkenalan dengan sahabat semuanya. Saya ingin kita berkenalan namun dengan cara yang singkat dan sederhana, karena saya ingin tahu dari kurang lebih 200 orang yang mendaftar ya dari kelas Merdeka ini.
Ini dengan background yang bermacam-macam, dari daerah yang juga asalnya berbeda-beda karena ini online, maka saya ingin bertanya sebagai wujud perkenalan diri kita. Jadi silakan sahabat semua, pertanyaan singkat ini bisa dijawab. Kemudian jawabannya saya mohon untuk bisa dikirimkan melalui Instagram saya di layar monitor ini. Ya. Jadi silakan dibuka IG-nya masing-masing, kemudian di-searching alamat Instagram saya, lalu di DM saja ya, tidak usah di-follow, tidak apa-apa. Silakan di DM saja dan di DM langsung dikasih jawaban. Saya beri waktu 2 menit ya, sahabat ya, untuk bisa menjawab. Silakan mulai dari sekarang. Ya sambil mendengarkan, sambil dibuka Instagramnya ya, sambil sahabat itu searching, kemudian di DM, direct message ke saya, silakan sahabat masing-masing jujur, jawab dengan sejujur-jujurnya, kenapa ikut acara kelas super resolusi pada malam hari ini. Tentu saja dari 200 orang yang mendaftar saja, ini belum sampai 50% gitu ya. Berarti kan teman-teman pasti punya alasan yang kuat, apalagi orang-orang yang memang sama sekali tidak mendaftar. Padahal ya kelas ini, kelasnya sifatnya free ya. Free, kemudian teman-teman juga nanti akan mendapatkan sertifikat ya. Kemudian teman-teman juga nanti bisa bergabung ke grup kita kalau memang berkenan, nanti kami masukkan. Kalau memang tidak, nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, saya ingin tahu, karena saya ingin bisa memberikan insight sesuai dengan apa yang sahabat harapkan. Di sini saya juga sambil buka handphone saya, mohon izin untuk bisa mengecek jawaban yang masuk. Oke, ya, sudah ada yang masuk. Satu, saya bacakan jawabannya ya, tidak saya jawab, sebutkan akunnya. Oke, ada yang berpendapat, saya ingin agar bisa mencapai impian di tahun 2023. Oke, amin. Kemudian ada lagi, oke, saya ingin bisa eee, melakukan manajemen diri dengan baik. Oke, oh iya, oke, ada konsep manajemen dirinya ya di posternya, nanti juga kita akan masuk materinya ke situ. Kemudian ada juga, saya ingin bisa mewujudkan semua keinginan saya. Oke, bisa mewujudkan ya, punya keinginan berarti ingin agar keinginannya bisa terwujudkan, amin. Kemudian ada juga, saya ingin agar tahun ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke, amin ya. Semoga tahun 2023 kita semua, khususnya sahabat yang ikut dalam Room Zoom ini, menjadi tahun yang lebih baik, bahkan semakin baik ya dari tahun-tahun yang sudah pernah kita lewati. Oke, banyak yang sudah masuk. Ada juga yang berpendapat, saya ingin agar bisa menjadi orang yang lebih tahu tentang diri saya sendiri, agar bisa menjadi pribadi yang semakin baik di tahun 2023. Oke, ini tentang manajemen diri, nanti kita juga bahas ya untuk pertanyaan jawaban dari sahabat kita yang satu ini. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Mohon maaf tidak bisa saya bacakan semuanya yang masuk ke DM, nanti saya akan balas satu persatu. Harapannya ini silaturahmi awal bagi sahabat yang mungkin baru berkenalan dengan saya di sesi yang kelas Merdeka kali ini. Semoga nanti bisa menjadi kelanjutan teman-teman yang butuh sharing tentang apapun dengan saya, baik secara langsung ataupun tidak langsung boleh. Oke, kalau secara langsung teman-teman bisa berkunjung ya ke tempat tinggal saya. Yang pertama, tempat tinggal saya ada di Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah. Silakan bisa ke sana. Kemudian yang kedua, tempat tinggal saya ada di Yogyakarta ya. Jadi teman-teman yang juga di daerah domisilinya di Yogyakarta, silakan juga bisa main ya ke Yogyakarta, nanti jangan sungkan kalau misalkan sedang main di Jogja atau mungkin ada yang dari Jogja, jangan sungkan juga untuk bisa langsung bersilaturahmi ya, nanti bisa ketemuan ngobrol secara langsung. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Kemudian saya akan berikan satu pesan, kenapa saya perlu tanyakan hal ini, karena ini. Prinsip ini sudah saya terapkan dari dulu, sahabat. Jadi ini juga sahabat-sahabat semuanya nanti bisa menerapkan untuk diri masing-masing. Ketika kita dalam hidup kita ya, dalam misi hidup kita, dalam perjalanan hidup kita ini sudah tahu alasan kita itu melakukan sesuatu, why-nya ya, reason-nya, maka biasanya jalannya itu akan lebih mudah, lebih jelas, lebih clear, lebih enak gitu. Beda ketika dari awal
ketika mau melakukan sesuatu kita nggak tahu kita kenapa mau melakukan itu. Contoh seperti ini. Teman-teman hari ini kuliah di jurusan katakanlah pendidik sejarah gitu ya. Teman-teman masuk ke sana itu nggak tahu. Jadi lebih karena memang misalkan biasanya karena perintah dari orang tua contoh. Nah, ketika belum tahu biasanya di jalan malah bingung. Dari akhirnya ke sana ke sini kemudian bingung. Bahkan ada beberapa sahabat saya yang akhirnya malah di tengah jalan atau di tengah perkuliahan nggak melanjutkan. Ya karena memang dari awal niatnya belum ada atau belum ada tapi belum kuat. Pun sama dengan kita di tahun 2023 ini. Coba cek dulu ya di tahun 2023 ini teman-teman pengennya tahun ini pengen menjadi tahun yang seperti apa? Jangan-jangan kita memasuki tahun 2023 ini tanpa reason ya, tanpa alasan, tanpa kenapa saya harus melakukan sesuatu di tahun 2023 ini. Jadi coba perhatikan, karena segala hal yang dimulai dengan alasan yang kuat itu akan menentukan jalan yang juga lebih mudah. Prinsipnya adalah find your why will find your way. Why yang dimaksud adalah alasan kita melakukan sesuatu, way yang dimaksud adalah jalan atau cara atau langkah-langkah kita dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah why kita itu sendiri. Misalkan teman-teman hari ini ikut kelas super resolusi, alasannya pasti berbeda-beda. Kalau teman-teman alasannya mungkin ingin menghabiskan waktu luang, kemudian penasaran, terus daripada tidak ada kegiatan, contoh ya, malam minggu boring. Gitu. Nah ini alasan yang masih kurang kuat. Nanti setelah pas selama mengikuti acara biasanya insight yang didapatkan ini akan kurang maksimal begitu, kurang lebihnya. Namun beda ketika orang yang pengen ikut kelas ini itu dari awal memang sudah sangat pengen ikut, sangat butuh, pengen agar goalnya bisa tercapai, karena alasannya sudah kuat, biasanya insight yang didapatkan itu akan lebih besar. Maka sebesar apapun, sebaik apapun acara, kalau misalkan dari teman-teman, dari audiens, dari peserta sendiri itu memang tidak antusias atau reason-nya kuat, reason-nya itu kurang kuat, maka biasanya acaranya juga kurang maksimal dan sebaliknya. Sesederhana apapun acara, misalkan walaupun online, tapi reason-nya kuat, alasannya kuat, motivasinya kuat, maka insight-nya akan sangat kuat juga. Maka kita akan awali kelas kita untuk bisa lebih memaksimalkan apa yang teman-teman bisa dapatkan nanti. Yuk bareng-bareng kita riset alasan kita ikut kelas ini yang mungkin tadinya cuma menghabiskan waktu luang daripada malam minggu kosong, kita luruskan lagi niat kita. Bareng-bareng ya. Dalam hitungan ketiga, kita akan riset dengan membaca bacaan basmalah ya, agar lebih berkah juga acara yang akan kita lakukan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sekarang kita sudah meriset niat. Harapannya setelah ini, apapun yang nantinya kita sharingkan bersama, teman-teman bisa mendapatkan insight yang lebih besar, lebih baik, dan lebih bermanfaat. Oke, saya awali dengan satu kalimat yang tadi sudah disebutkan oleh moderator kita ya, Kak Lina. Kak Lina tadi menyampaikan hal yang sama seperti yang ada di layar monitor ini. Bahwa gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Sekarang saya ingin tanya, silakan sahabat juga jawab dengan jawab masing-masing ya, dengan refleksi diri masing-masing. Oke, mohon izin saya buka kolom komentar, baru sempat buka. Oke, Kak Devi dan Mas Nanang lagi di Jogja ya. Mas Nanang lagi di Jogja ya, Mas. Saya sekarang lagi di Purwokerto, Mas Nanang ya. Besok hari Senin saya balik ke Jogja. Oke, dari Kak Devi, saya Jogjanya di Tegalrejo, Kak Devi ya. Tegalrejo dekat dengan Stasiun Tugu. Jadi kurang lebih 5 menit lah dari Stasiun Tugu. Boleh nanti main silaturahmi langsung, dikontak saja di DM Instagram saya. Oke, kita akan review lagi tahun-tahun sebelumnya. Coba teman-teman cek tahun 2022, 2021, 2022, dan seterusnya. Pertanyaan yang pertama adalah begini. Apa yang teman-teman sudah dapatkan di tahun itu? Di tahun-tahun sebelumnya? Itu pertanyaan yang pertama. Silakan nanti dijawab oleh masing-masing ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, di tahun yang sama itu, apakah di awal tahun teman-teman merencanakan sesuatu atau sama sekali tidak merencanakan? Ini pertanyaan yang kedua, untuk bahan refleksi kita. Nanti silakan teman-teman bisa ditulis jawabannya nanti buat bahan refleksi dan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan resolusi tahun ini.
Jadi pertanyaan pertama, apa yang sudah teman-teman dapatkan di tahun-tahun sebelumnya? Pertanyaan yang kedua, di tahun-tahun sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah merencanakan sesuatu di awal tahun untuk bisa melakukan atau mencapai sesuatu di tahun itu? Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan terakhir atau ketiga adalah, apakah sesuatu yang direncanakan di awal tahun itu betul-betul sudah terlaksana di tahun tersebut? Bisa dijawab mungkin sudah terlaksana semua, belum terlaksana semua. Silakan direfleksikan. Jawaban ini pasti jawaban yang membutuh pemikiran yang juga cukup lama, karena teman-teman pasti juga harus mengingat sesuatu yang sudah lewat. Jadi silakan, yang penting 3 pertanyaan ini diingat. Pertanyaan pertama, apa yang sudah pernah tercapai di tahun-tahun sebelumnya? Pertanyaan yang kedua, apakah teman-teman sudah pernah merencanakan ya sesuatu di tahun-tahun sebelumnya, di awal tahun? Yang ketiga, apakah sesuatu yang direncanakan itu betul-betul bisa terlaksana atau tercapai pada tahun tersebut? Ini pertanyaan refleksi. Biasanya ketika saya sharing ataupun ada yang pengen konsultasi begitu ya, sahabat semuanya, teman-teman, saya selalu ajukan 3 pertanyaan ini terlebih dahulu juga. Jadi untuk pertanyaan pertama ini untuk mengetahui sebenarnya pencapaian kita hari ini sudah seperti apa. Jangan-jangan nih, saya selama 25 tahun misal, ini tidak mencapai apa-apa, jangan-jangan begitu ya. Atau jangan-jangan impian saya yang sudah saya tuliskan misalkan dari tahun 2020 misal ya, ini sampai sekarang belum terlaksana, padahal sudah 2 tahun lewat. Ini contoh. Jadi kita refleksikan diri dulu, sehingga kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, biasanya teman-teman, yang namanya hidup itu tergantung dari karakter kepribadian setiap orang pun dalam merencanakan sesuatu. Jadi kalau kita kenal dengan kepribadian manusia, yaitu menurut salah satu teori kepribadian itu dibagi menjadi 4. Ada yang namanya kolerik atau koleris, kemudian ada melankolis, ada pragmatis, dan satunya sanguinis. Misalkan kalau koleris ini lebih ke orang yang memiliki sifat yang kepemimpinannya tinggi dan juga visioner. Kedua, melankolis. Ini lebih perasa, emosional lebih kerasa, empatinya tinggi. Sanguinis inilah orang yang suka berteman dengan siapa saja, ceria, periang, bahagia, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pragmatis adalah orang yang biasanya ini lebih tertutup ya, lebih suka nyaman dengan kesendirian, tidak suka bergaul dengan banyak dan sebagainya. Nah, biasanya dari tipe-tipe orang, misalkan dari teori ini saja ya, ini mereka cara merencanakan sesuatunya berbeda-beda. Contoh misalkan si visioner biasanya ini akan bisa menentukan visi yang sifatnya memang jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Karena memang dia tipikalnya memang sudah memiliki pandangan yang bagus. Misalkan kalau yang melankolis biasanya dia akan mengatur perencanaan disesuaikan dengan perasaannya. Dia pengen apa, sesuatu apa. Jadi kadang lebih menggunakan emosinya ya atau rasanya. Kemudian kalau anak pragmatis biasanya memang sifatnya mereka tidak suka terbuka, tidak suka sharing, lebih tertutup, namun dalam hal perencanaan mereka juga bagus. Dan sanguinis ini berbeda lagi. Kalau sanguinis malah kadang-kadang seringnya tidak suka merencanakan. Jadi tipe-tipe orang yang let it flow. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan setiap tipe dalam merencanakan hidupnya masing-masing. Namun sekali lagi, dari pengalaman saya, sahabat semua ya, karena saya sudah pernah melakukan semua plan yang sifatnya baik direncanakan, tidak direncanakan, let it flow, atau yang sistemnya seperti apa, sudah saya pernah lakukan semuanya. Ternyata kesimpulan yang bisa saya ambil, cara paling efektif untuk bisa mencapai resolusi adalah dengan melakukan perencanaan atau dengan merencanakan sesuatu. Maka konsep dari kalimat ini sangat cocok sebenarnya. Ketika kita menganggap hidup kita itu let it flow, ya oke kalau let it flow-nya kita ngalir ke tempat yang lebih bagus. Nah, kalau kita ngalirnya, flow-nya itu ke tempat yang lebih buruk gimana itu kan? Kita kadang tidak bisa mengontrol hidup kita sendiri. Maka kita harus kontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Dengan planning itu. Dengan perencanaan itu, dengan manajemen itu. Manajemen yang paling efektif bisa dilakukan untuk bisa mencapai resolusi adalah manajemen diri. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas secara singkat ya, sahabat. Karena kalau kita bahas secara detail ini waktu 1 hari pun masih kurang ya.
nanti sahabat bisa sharing, konsultasi, diskusi dengan saya di luar forum kita ini. Jadi hanya sebagai pemantik, semoga nanti sahabat juga akan bisa menemukan insight baru untuk didiskusikan bersama dengan saya. Oke, jadi prinsipnya kalau teman-teman pengen resolusinya tercapai, goalnya tercapai adalah buat rencana. Karena kalau teman-teman saja tidak membuat rencana, sama saja teman-teman sedang merencanakan kegagalan teman-teman sendiri di tahun itu. Tahun 2023, teman-teman nggak buat sama sekali tujuan hidup ataupun deadline ataupun goals dan sebagainya. Hidup bakal dilalui, oke, bakal dilalui, tapi di akhir tahun kita tidak tahu sebenarnya apa yang sudah saya capai di tahun ini memang benar-benar sebuah pencapaian bukan sih gitu. Kadang-kadang malah dianggapnya ya itu biasa-biasa aja karena kita tidak melakukan perencanaan. Tapi beda ketika di awal tahun kita melakukan perencanaan dengan listing yang sudah kita bikin, lalu nanti kita sudah berjalan ya 12 bulan, di akhir tahun kita lihat listnya lagi, ternyata ada banyak yang tercoret atau tercentang karena memang sudah tercapai, itu ada rasa kepuasan yang sangat luar biasa. Kita sadar betul dalam posisi sadar bahwa ternyata mimpi saya sudah banyak yang tercapai di tahun 2023 ini. Karena kita melakukan perencanaan. Begitu. Beda kalau sama orang yang tidak melakukan perencanaan. Mungkin tetap ada yang tercapai, tapi tidak tahu sebenarnya pencapaian itu pencapaian yang memang diharapkan atau memang tidak sengaja kita lakukan. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Jadi, prinsipnya adalah lakukan perencanaan di awal tahun ini. Next, kita lanjutkan. Apa sih yang perlu direncanakan untuk mengawali 2023 ini? Yang perlu kita rencanakan, yang perlu kita ketahui adalah saya akan menyadar dari satu kalimat yang ini saya buat sendiri. Kosakatanya yang jelas ini tidak sesuai dengan tata bahasa Inggris ya, teman-teman jangan pakai kalimat ini. Ini hanya sebagai sebuah slogan diri saya untuk memotivasi diri saya sendiri dan ingin saya sharingkan kepada teman-teman. Jadi prinsip dari saya seperti ini. Who am I? I am worth. Jadi maksudnya begini, UMI itu kan artinya siapa saya, dan I am worth itu saya dunia. Sebenarnya dunia ini kalau dari pandangan saya, sudut pandang saya, teman-teman, ini tergantung dari bagaimana kita melihat dan bagaimana kita mencikapi, serta juga apa yang ada di dalam diri kita inilah yang nanti akan membentuk dunia kita sendiri. Dunia yang saya lihat dengan dunia yang teman-teman lihat ya, misalkan di kolom komentar ini saya bacakan, misalkan dengan yang Kak Puja lihat tentu berbeda. Dunia yang saya lihat dengan dunia yang Kak Bagas lihat tentu berbeda dan sebagainya. Bahkan walaupun berada dalam satu rumah yang sama pun pasti juga memiliki dunia yang berbeda masing-masing. Cara untuk membuat dunia ini menjadi dunia yang menyenangkan, yang baik, kemudian yang bagi saya ini adalah dunia yang memang mengasihkan gitu ya. Caranya itu di kalimat yang pertama, who am I-nya. Sehingga I am worth. I am worth itu adalah sebuah konsep bahwa dunia yang kita tinggali benar-benar ini dunianya saya ini. Saya nyaman di sini, saya nyaman bekerja di sini, saya nyaman jadi mahasiswa di sini. Dengan pekerjaan saya hari ini saya sangat bahagia. Dengan apa yang saya lakukan sekarang, saya sangat fun. Itu I am worth. Nah, konsep untuk membentuk I am worth adalah dengan melakukan who am I. Who am I maksudnya adalah kita harus tahu sebenarnya siapa diri kita. Who am I? Dalam hal ini tidak hanya sebatas nama, tempat, tanggal lahir, hobi, dan sebagainya, tidak hanya sebatas itu, namun lebih dalam lagi. Banyak dari anak-anak muda yang saya temui dalam berbagai event, baik event sifatnya training atau acara kegiatan organisasi, mereka itu belum menemukan yang dimaksud dengan jati diri mereka secara spesifik ya. Kalau jati diri yang sifatnya mungkin umum ini sudah pasti mereka paham bahwa mereka siapa, namun yang secara spesifik. Nah, justru yang spesifik inilah yang dibutuhkan untuk bisa hidup di dunia yang memang sekarang kita jalani. Nah, sekarang kita akan lakukan praktek secara sederhana biar teman-teman lebih paham dan mendapatkan hasilnya secara langsung. Kita akan langsung melakukan praktek UMI atau yang biasa kita kenal juga dengan analisis potensi diri. Oke, saya minta sahabat semuanya silakan untuk siapkan satu lembar kertas dan satu alat tulis. Kertasnya tidak usah lebar juga tidak apa-apa ya. Ukurannya bebas, sedang juga tidak apa-apa ya.
Mas tidak ada kertas, boleh pakai notes di handphone silahkan ya kalau tidak ada kertas. Intinya siapkan diri untuk bisa mencatat apa yang nanti saya berikan sebuah pertanyaan dan nanti dijawab pertanyaan ini. Oke, kita akan mulai. Kita akan melakukan analisis diri. Ini analisis diri tes yang paling sederhana. Sebenarnya ada analisis diri yang sifatnya lebih kompleks ya, mengerjakan ratusan soal dengan waktu sesingkat mungkin. Nah, itu nanti hasilnya juga bisa keluar. Kita lakukan yang paling sederhana. Oke, sekarang masing-masing silakan siapkan kertas kalau tidak notes. Kemudian coba masing-masing tuliskan sebanyak-banyaknya di dalam kertas tersebut semua aktivitas, kegiatan, hal, ataupun hobi yang memang teman-teman suka. Silakan tuliskan mulai dari sekarang. Tuliskan ya, jangan dibatasi. Ditulis bebas sebanyak-banyaknya. Saya beri waktu. Ini bisa berupa aktivitas, bisa berupa hobi, bisa berupa hal ya, bisa berupa pekerjaan begitu ya. Jadi teman-teman itu suka ngelakuin itu. Misal contoh, saya suka menyanyi, Mas. Tulis menyanyi. Ada juga saya suka traveling, tulis traveling. Saya suka nonton drama Korea, contoh. Tulis ya. Bebas, intinya yang teman-teman suka. Betul-betul teman-teman suka tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi teman-teman silakan tuliskan listing sebanyak mungkin ya. Masih ada waktu, silakan saya beri waktunya. Kita lakukan praktek langsung ya. Oke, ada yang menuliskan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menuliskan di kolom komentar. Oke, ini contoh ya dari sahabat kita nih, dari Kak Puja nih. Ada banyak ya. Oke. Oh, yang menarik ini ada yang unik nih, menyanyi sampai pecah salonnya. Oke. Wah, kalau nanti nyanyi di tempat saya ini tidak saya izinkan nih gini. Salonnya nanti banyak yang rusak. Oke nih. Mager juga ternyata disukai. Oke, boleh, boleh ya. Jadi bebas ya, sahabat ya. Masak ya, kemudian kuliner, berenang, oke. Edit foto, mungkin ada yang suka gambar ya, ada yang suka ngerumpi gitu ya. Mungkin suka ya boleh ditulis ya. Bebas, bebas. Apapun aktivitas kegiatan yang disuka. Bukan orang ya, sahabat ya, jangan tulis orang. Nanti kalau orang terlalu banyak ya. Intinya ini adalah sebuah activity ya, sebuah kegiatan. Oke, ada juga nih dari sahabat kita, Virial Nadia, oke, mantu orang tua, menyiram tanaman, memanaskan mesin mobil, ternyata suka juga ya. Oke, suka fotografi, editing, menonton traveling, dan sebagainya. Oke, terima kasih yang sudah sharing di kolom komentar. Boleh kalau mau sharing di kolom komentar ya. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Terima kasih yang sudah sharing ya. Kemudian kita lanjutkan ke tahap yang kedua. Saya anggap teman-teman sudah menuliskan semua hal yang disukai ya, bebas. Intinya jangan dibatasi. Oke, oke ada yang lebih suka traveling ya, kemudian area bukit, fotografer ya. Fotografer sekaligus traveling ini biasanya memang hobi yang saling bersautan ya atau bertautan. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, teman-teman tidak perlu menuliskan sesuatu ya. Ingat tidak usah menuliskan sesuatu yang baru. Dengan list yang sudah ada tadi, silakan dipilih mana yang menurut teman-teman itu bisa menghabiskan banyak waktu sampai teman-teman kalau melakukan itu lupa waktu. Ya, silakan dipilih. Kemudian yang tidak terpilih itu silakan dicoret. Oke ya, ingat ya, berarti yang di pertanyaan kedua ini teman-teman tidak perlu menuliskan kalimat baru, tapi hanya memilih mana saja yang menurut teman-teman bikin lupa waktu. Kalau yang tidak bikin lupa waktu dicoret, berarti akan berkurang listingnya. Contoh misalkan, ini saya contohkan yang ada di kolom komentar. Ya, oke ini sudah langsung dijawab malah. Misalkan nih di yang dari Kak Puja itu tadi hobinya ada banyak ya di atas ya. Ada mager, ada di foto jalan kuliner berenang menyanyi sampai masak, terus kemudian yang ternyata menghabiskan sampai lupa waktu cuma 3 ya. Mager, edit foto dan menyanyi sampai pecah salonnya. Oke. Oh, kemudian ini saya lupa untuk membacakan. Ada yang punya harapan nih KEK ya. Ada harapannya bisa jalan-jalan, olahraga. Oh, ini juga target pengen bisa umroh ya.
pengen punya tabungan untuk gaji orang tua, oh jalan-jalan ke Dieng sama keluarga, wah luar biasa. Pengen keliling Indonesia, semoga dikabulkan di tahun ini, amin Allahumma amin. Terima kasih yang menghabiskan waktu menonton. Oke, dari Kak Andina ini lebih lengkap ya, hal yang disukai dan hal yang menghabiskan. Oke, jadi reminder bahwa kalimat untuk jawaban nomor 2 ini bukan jawaban yang baru, tapi disortir dari jawaban nomor 1. Berarti otomatis listnya semakin sedikit. Begitu ya. Yang dicoret kita anggap sudah hilang ya. Yang dicoret berarti yang tidak bikin kita lupa waktu. Yang bikin kita lupa waktu, kita ngerjainnya pagi, tahu-tahu sudah siang, kita ngerjain siang, tahu-tahu sudah sore, misalkan gitu ya. Nggak kerasa, waktu berlalu begitu cepat. Kemudian yang ketiga, perhatikan, kita lanjut ke level yang ketiga. Kemudian dari listing yang masih tersisa, yang belum tercoret sama sekali ya, ingat, yang sudah tercoret kita anggap tidak ada, sudah dihapus. Mana yang menurut teman-teman ini bisa memberikan manfaat, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Silakan dipilih, kemudian yang menurut teman-teman tidak memberikan manfaat, dicoret. Silakan, dipilih lagi. Berarti semakin sedikit listnya, ya, semakin sedikit, semakin kecil. Oke, yang bisa memberi manfaat. Oke, misalkan nih dari Kak Puja ya, menyanyi sampai calon pecah ya. Yang penting salonya jangan pecah ya Kak Puja. Oke, menarik. Kemudian yang bikin lupa waktu ini sudah, ingat ya. Jadi silakan yang bermanfaat menurut teman-teman. Silakan dituliskan, bukan dituliskan, dipilih, sisanya dicoret semuanya. Berarti yang tidak bermanfaat menurut teman-teman itu silakan dicoret. Oke, kita sudah dapat list yang semakin sedikit. Ya, mungkin ada yang tinggal satu, ada yang tinggal 2 ya. Bahkan mungkin ada yang sudah habis karena menurut teman-teman ini tidak bermanfaat semua, mungkin ada yang seperti itu. Kalau ada yang mungkin sampai habis nanti bisa konsultasi di belakang. Terakhir, dari list yang masih tersisa, yang betul-betul masih tinggal sangat sedikit itu, mana yang menurut teman-teman ini bisa menjadi sebuah karya atau bisa menghasilkan produktivitas atau bisa menghasilkan uang, gitu ya. Jadi bisa dalam bentuk karya atau barang. Jadi dengan melakukan ini saya bisa menghasilkan karya ini, atau dengan melakukan ini saya bisa melakukan produktivitas ini, atau dengan melakukan ini saya bisa dapat pemasukan seperti ini ya, itu ya. Jadi mana sisanya dari yang masih tersisa tadi, mana dipilih, sisanya yang tidak masuk nominasi ini silakan dicoret. Berarti yang tidak menghasilkan karya, yang tidak produktif, dan juga mungkin tidak menghasilkan uang ya. Jadi nggak harus menghasilkan uang juga tidak apa-apa, yang penting bisa produktif gitu ya. Jadi nggak harus mutlak bisa menghasilkan uang dari situ. Nah sekarang teman-teman sudah punya satu minimal, saya rasa satu yang itu adalah hal paling disukai, hal yang disukai. Dan hal disukai itu bikin teman-teman lupa waktu. Selain disukai dan lupa waktu, juga itu bisa bermanfaat, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Dan juga itu menghasilkan sebuah karya atau produktivitas, atau bahkan bisa menghasilkan sebuah penghasilan. Sekarang saya ingin minta, coba yang punya jawabannya, ya, yang sudah melewati 1, 2, 3, 4, dan punya 1 atau 2, boleh yang memang berkenan, coba disaringkan di kolom komentar, saya coba cek satu persatu. Oke, ada nih dari sahabat kita. Oh, ada yang banyak ternyata ya. Saya akan coba cek dari Puja. Oke, edit foto. Oke ya. Bisa, boleh. Edit foto berarti editor, masak dari Kak Rini. Dari Kak Andina ada 3 ya, menulis, membaca, fotografi. Dari Kak Vanis aja, oh ini baru pertanyaan nomor 1. Oke. Kemudian membaca dan menyanyi dari Kak Anissa, dari Kak Ayu Anggraini itu desain grafis dan menulis ya. Oke, dari Kak Panis masih di nomor 3, nomor 4-nya apa kira-kira Kak Panis nih? Belum sampai nomor 4 ya. Kemudian dari Kak Rika ini nomor 4-nya merajut dan masak. Oke. Oh, dari Kak Panis sudah sampai nomor 4, menyendiri dan membaca. Oke, menyendiri bisa produktif luar biasa ya. Kemudian ada juga masak dan jualan online dan sebagainya. Ada yang nail art, melukis, artikel, edit video, dan seterusnya. Nah, teman-teman, ini adalah modal Anda untuk mengawali tahun 2023 ini dengan lebih baik dan lebih siap. Apa yang tadi sudah tersisa, silakan saran dari saya, saran dari Kak Angga,
silakan difokuskan di situ dan di-upgrade secara berkala. Contoh misal, ada teman kita yang dia itu ternyata setelah melakukan simulasi ini, yang paling menonjol adalah desain grafis contoh ya. Tapi dia merasa bahwa desain grafisnya sekarang masih belum bagus banget gitu. Nah, nggak apa-apa. Yang penting desain grafis itu bagi kamu adalah hal yang memang kamu suka. Kamu di sana kalau ngerjain itu lupa waktu, itu bermanfaat dan bisa produktif. Kalau masalah skill, masalah kemampuan, itu silakan di tahun 2023 ini dijadikan sebagai tahun peningkatan kapasitas masing-masing. Teman-teman yang mungkin tadi nemunya di desain grafis, jadikan tahun 2023 ini sebagai target untuk menaikkan level kapasitas desain grafisnya. Yang tadi fotografer yang mungkin sebelumnya baru fotografer biasa, belum yang sifatnya profesional, coba di tahun ini belajar untuk bisa ditingkatkan kapasitasnya. Dan sebagainya. Apapun yang tadi teman sudah dapatkan, saran Kak Aga fokus di sana. Karena begini sahabat, apa yang kita suka dan apa yang kita nyaman melakukan di sana, ketika itu menjadi pekerjaan buat kita, itu nanti akan sangat luar biasa. Sahabat nanti akan sangat nyaman hidup dalam pekerjaan sahabat masing-masing. Sahabat itu kerja kayak tidak kerja kayak main. Jadi kerjaan sahabat semua itu kayak main tapi dibayar. Itu yang saya rasakan sekarang, sahabat. Saya sering diundang oleh teman-teman, baik teman-teman dari kampus ataupun teman-teman dari kementerian, pemerintah ya, ataupun perusahaan swasta. Ketika saya diundang ke kota-kota luar, ke luar kota, itu juga saya niatkan untuk bermain, bersilaturahmi, dolan ya bahasa Jawanya. Dan itu dapat bayaran gitu ya. Itu pekerjaan, bukan yang kita memang sengaja dolan, dan itu sangat menyenangkan bagi saya. Teman-teman pun sama bisa, sampai ke level itu bisa. Contoh ada yang suka traveling. Travelingnya coba dinaikkan levelnya. Jangan yang traveling menghabiskan uang. Coba gimana caranya agar traveling Anda nanti bisa justru menghasilkan uang untuk Anda sendiri. Gitu. Apakah bisa? Bisa. Silakan teman-teman belajar dengan caranya masing-masing. Tinggal caranya gimana. Itu teman-teman nanti bisa sharingkan dengan saya di luar sesi ini. Saya di sini hanya ingin menegaskan bahwa apa yang teman-teman sudah dapatkan dari sesi simulasi pertama ini, silakan nanti itu di-upgrade di tahun 2023 ini, jadikan itu potensi utama masing-masing. Begitu. Jangan sampai Anda itu bekerja di pekerjaan yang memang Anda kurang nyaman di sana. Nanti perkembangan diri Anda biasanya akan kurang berkembang dengan maksimal. Begitu ya, sahabat semuanya. Namun ketika skill yang Anda alami ataupun lakukan atau yang punya sekarang ini masih dirasa belum menghasilkan sebuah penghasilan dan posisi Anda masih bekerja, ya tidak apa-apa Anda bekerja dulu sambil diasah terus skillnya sampai nanti nemu di titik di mana skill Anda ini sudah bisa dijadikan sebagai sebuah penghasilan. Contoh ya, misalkan saya dari tahun 2018 sampai 2021 terakhir kemarin saya masih bekerja sahabat semua. Saya masih bekerja dengan perusahaan baik di dalam kota ataupun di luar kota. Namun ketika di 2021 ke sini saya sudah nemu nih titiknya. Saya bisa lepas dan saya bisa sendiri. Akhirnya saya bikin lembaga sendiri, saya bikin perusahaan sendiri begitu ya, startup sendiri dan sampai sekarang saya sudah tidak bekerja dimanapun. Saya paling sifatnya kalaupun bekerja sifatnya freelance gitu ya, tidak ngantor setiap hari tidak, dan ini sangat menyenangkan. Waktu saya banyak untuk keluarga, untuk organisasi, penghasilan saya juga lumayan banyak gitu ya. Jadi ini teman-teman akan bisa menemukan titik temunya, titik pasnya itu di mana nanti feel-nya akan dapat. Yang penting prinsipnya sekarang naikkan level kemampuan skill masing-masing di tahun 2023. Mulai dari yang pertama teman-teman bisa secara rutin setiap hari misalkan belajar lewat YouTube, belajar lewat sosial media seputar yang memang teman-teman dalami, dan yang paling utama ikutlah komunitas teman-teman yang memang bergelut di bidang itu. Contoh, teman-teman yang tadi fokusnya sukanya fotografi, ikut komunitas fotografi. Teman-teman yang tadi suka di desain grafis, ikut komunitas desain grafis. Di sana teman-teman akan lebih upgrade dengan jejaring komunitas. Begitu ya, jadi ini potensi diri adalah modal utama kita untuk menghadapi tahun 2023. Dan harapannya nanti ini juga menjadi modal dasar untuk mencapai resolusi-resolusi di tahun 2023 ini. Nah, kita lanjutkan.
kita akan ada simulasi yang lainnya juga. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Saya minta jika ada yang berkenan, coba tuliskan goal teman-teman di tahun ini, dan dituliskan di kolom komentar saja. Oke, kalau ada yang mau open mic juga boleh, angkat tangan, silakan. Kalau ada yang mau open mic, tapi kalau tidak, oke, ada dari Kak Puja, sepertinya mau ngomong juga. Bisa buka kameranya, Kak Puja? Oke, saya spotlight ya dari sini. Kak Puja boleh di-sharingkan nih ya, dari Kak Puja sendiri, kira-kira apa nih harapan di tahun 2023? Silakan. Hai semua, perkenalkan nama saya Puja. Mohon maaf saya baru masuk. Apa goal di tahun 2003? Goal saya sih nggak neko-neko ya. Pengen banyak uang itu pasti. Terus itu menjadi penghibur kalau bisa di kalangan semua masyarakat. Terus punya usaha ya kayak rumah kontrakan atau rumah sewaan. Terus itu kalau bisa cita-cita saya bisa tercapai sih. Uang lah ya, cita-cita saya sih pengen nggak neko-neko, pengen kuliah di luar negeri, itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Puja, luar biasa ya. Kita doakan semoga yang tadi sudah diucapkan Kak Puja ya betul-betul bisa tercapai di tahun 2023. Amin Allahumma. Amin. Amin. Thank you ya Kak Puja ya yang sudah sharing. Saya izin untuk bisa menonaktifkan dulu. Siap. Kemudian kita bacakan yang ada di kolom komentar nih. Beberapa dari sahabat tadi dari Kak Puja sudah sharing secara langsung. Sahabat semua sudah dengar. Kita doakan juga. Saya doakan juga, kita doakan bersama-sama ya. Apa yang sudah diucapkan tadi oleh Kak Puja dan sudah dituliskan oleh teman-teman di kolom komentar sekarang. Semoga bisa terrealisasikan tercapai di tahun 2023 ini. Amin. Oke, saya akan bacakan coba dari yang paling atas. Oke, ada yang pengen nih dari Mas Hanuna Reza. Bisa langsung kerja, oke ya, selesai wisuda bisa langsung kerja, amin. Kemudian dari Kak Evita Oktaviani, bisa jadi penulis, oke, amin. Kemudian dari Kak Nurnalita, bisa ikut pertukaran mahasiswa, amin. Oke, kemudian dari Kak Rini, oh, bisa umroh dari hasil ngeblog, oke, ini suka ngeblog ternyata, menarik sekali, Allahumma amin. Semoga bisa umroh. Dari Kak Sulamia, semoga bisa seminar, proposal, bisa berpenghasilan ya dan kuliah bisa berjalan dengan maksimal. Amin amin ya Allah ya. Kemudian ada juga dari Kak Fanis bisa lebih fokus kuliah, bisa mengajar lebih fokus. Oh, ternyata kuliah dan mengajar nih ya. Kemudian bisa menghasilkan uang dan banyak dapat pengalaman. Amin. Oke, dari Kak Milo bisa membagian ortu, orang tua, oke, terus kemudian bisa bekerja, kemudian bisa lebih mandiri, bisa menjadi mahasiswa berprestasi, aktif organisasi, bisa UKM dan menikah juga, amin ya. 2023 ganti status ya, Kak Milo ya, bisa menikah, amin. Oke. Oke, dari Kak Roma semoga bisa punya usaha, amin. Dari Kak Devi Aulia bisa memberangkatkan orang tua umroh, punya penghasilan dari bisnis, bisa dapat beasiswa, amin. Dari Kak Ayu bisa menerbitkan buku, oke, satu buku. Ini buku apa Kak Ayu nih? Buku diari ya? Oke, silakan ya. Semoga bisa tercapai Kak Ayu ya. Kemudian bisa umroh dari hasil bisnis ya dari Kak Virial dan juga bisa seminar proposal amin. Dari Kak Anina bisa punya penghasilan sendiri. Dari all shop-nya bisa survive. Oh, di semester 2. Baru semester 2 Kak Anina. Semangat ya. Semoga sukses. Kemudian bisa dari Kak Rika nih. Bisa kuliah S2, oke, dengan beasiswa, amin. Kak Rika, saya juga baru masuk S2 dan alhamdulillah dapat beasiswa LBDP. Kak Rika nanti kalau mau join dengan grup sharing beasiswa LPDP bisa nih kontak tim kita ya. Itu sifatnya free, silakan nanti mumpung beasiswa LPDP sedang dibuka. Dari Kak Virial tambahan lagi bisa jadi fotografer profesional agar dapat menghasilkan dan juga bisa membahagiakan orang tua. Dari Kak Hansa, oh ini doa ya harapan untuk orang tua, kemudian bisa punya anak lagi, semoga bisa lancar kuliahnya, semoga jadi admin arisannya lebih amanah, amin amin ya. Punya bisnis brand sendiri dari Kak Anita Rizkiani. Oke, semoga apa yang teman-teman semogakan ya di kolom komentar
bisa betul-betul terrealisasikan di tahun 2023 ini. Amin. Oh, Kak Viryal nambah lagi punya suami. Oke, amin. Saya doakan. Amin Allahumma amin. Terima kasih yang sudah sharing, yang belum sharing ya, yang ada dalam hati kecilnya mungkin belum sempat menuliskan atau mungkin sudah menuliskan tapi tidak di kolom komentar. Semoga bisa tercapai. Dan sekarang saya akan berikan sebuah kesimpulan dari apa yang tadi sudah dituliskan teman-teman. Jadi sembari saya melihat apa yang rekan-rekan sudah tuliskan, sebenarnya saya juga sedang menilai. Sebenarnya impian teman-teman ini sudah termasuk impian yang tergolong bagus atau kurang bagus begitu ya. Dalam koridor konsep manajemen. Begitu ya, dalam koridor konsep manajemen, bukan dalam koridor keinginan ataupun cita-cita. Kalau dalam koridor kebaikan, cita-cita, kemuliaan, keluhuran itu semuanya sudah bagus. Apa yang tadi sudah dituliskan itu semua sudah sangat positif. Namun kita akan coba lihat dari konsep manajemen, dari konsep resolusinya. Nah, ternyata dari sekian banyak yang tadi menuliskan juga, ya, itu masih belum ada satupun yang itu menuliskan cita-cita sesuai dengan konsep manajemen atau konsep super resolusi kalau secara sederhananya. Akibatnya, jadi saya bisa menyimpulkan juga, biasanya kalau kita mungkin di tahun dulu pernah punya keinginan seperti itu, biasanya itu susah tercapai. Ya karena ada kurangnya, sahabat. Bukan karena tidak baik keinginannya, semua keinginan teman-teman tadi baik. Namun karena masih ada syarat yang kurang dari yang tadi sudah dituliskan. Nah, kali ini saya akan sharingkan. Harapannya keinginan yang tadi sudah tertuliskan nanti bisa diedit sedikit saja. Diedit, kemudian dipercantik, diperbaiki, dan itu nanti akan powernya lebih bagus. Motivasinya akan lebih tinggi, akan lebih maksimal, teman-teman juga akan lebih memiliki dorongan yang tinggi. Caranya gimana? Caranya kita akan cek dengan sebuah rumus. Rumusnya adalah ini. Ada sebuah rumus yang selalu saya pakai ketika saya membuat sebuah cita-cita, tujuan, harapan, impian, goal, yaitu rumusnya adalah SMART goal. SMART is cerdas ya. Maksudnya adalah ini adalah goal yang baik, ini adalah goal yang cerdas, ini adalah goal yang efektif, ini adalah goal yang seharusnya kita gunakan. Kalau kita pengen punya goal yang itu mudah dicapai, begitu. Kalau goalnya ini tidak smart, biasanya itu kita akan susah untuk mencapainya. Nah, satu cara untuk teman-teman bisa membuat goal teman-teman bisa mudah tercapai ya dengan membuat goal teman-teman menjadi goal yang smart. SMART adalah singkatan dari 5 huruf yaitu S, M, A, R, dan T. Saya akan jelaskan satu persatu, nanti teman-teman bisa menyimak secara langsung. Yang pertama ada S. S yang pertama adalah cita-cita Anda itu harus spesifik, sahabat. Spesifik yang dimaksud adalah tidak umum. Jangan terlalu umum. Contoh, saya akan contohkan dari yang ada di kolom komentar. Misalkan nih, ada cita-cita target di tahun 2023 ini membahagiakan orang tua. Itu masih sangat umum, begitu. Berarti harus lebih spesifik. Nah, spesifiknya gimana? Kamu itu pengen membahagiakan orang tuamu dengan cara apa? Nah, itu kurang lebihnya. Misalkan, berarti kalau biar lebih spesifik, saya ingin membahagiakan kedua orang tua dengan cara saya bisa wisuda di tahun ini. Itu lebih bagus dibanding cuma membahagiakan orang tua. Perhatikan ya, beda ya antara, jadi berbeda, sama-sama membahagiakan orang tua, namun motivasinya berbeda. Yang pertama membahagiakan orang tua, udah titik. Ini bingung nanti. Ini indikator orang tua bahagia ini apa gitu kan? Kita nggak tahu apakah orang tua kita sudah bahagia di tahun 2023 ini, berarti harus ada alasannya. Kamu ini, kita ini pengen membahagiakan orang tua kita itu dengan cara apa? Ya contohnya tadi, saya ingin membahagiakan orang tua saya di tahun 2023 ini dengan cara wisuda, begitu ya. Jadi dengan cara wisuda saja sudah membahagiakan orang tua. Berarti itu sudah spesifik, tidak umum, sudah semakin spesifik. Sekarang syarat yang kedua, ada huruf M setelah S. M yang dimaksud adalah ini, miserable. Miserable adalah di dalam impian kita itu harus ada indikator angkanya. Begitu, sahabat. Karena yang namanya perencanaan manajemen ini sangat erat kaitannya dengan angka. Maksudnya misal gini, saya contohkan dari kolom komentar lagi ya.
Oke, di sini ada yang sudah bagus, pakai indikator angka. Saya contohkan nih dari Kak Ayu. Kak Ayu sudah menuliskan dengan spesifik ya, cuma masih kurang spesifik juga. Spesifiknya adalah goal tahun 2023 ini dari Kak Ayu adalah ingin menulis 1 buku. Nah, ini sudah indikator angka. Berarti ketika Kak Ayu sudah bisa menulis 1 buku di tahun ini, berarti sudah tercapai impiannya. Beda ketika mungkin tulisannya cuma saya ingin menulis buku. Nah, ini kan masih ambigu. Menulis bukunya berapa gitu kan. Harus ada indikator angkanya. Contoh lain tadi, ada yang pengen punya bisnis, punya penghasilan sendiri di tahun ini, gitu ya. Pun harus ada target angkanya. Kamu itu pengen punya penghasilan sendiri tahun ini itu berapa 1 bulannya gitu kurang lebih. Jadi biar ada motivasi. Jangan-jangan kalaupun cuma 10.000 misalkan dalam waktu misalkan 1 minggu itu sudah dinamakan mencapai target. Ya karena memang tidak ada indikator angka, jadi kan ambigu. Tapi beda ketika misalkan saya mahasiswa, saya tahun ini harus bisa punya penghasilan 1 bulan minimal 1 juta contoh. Berarti ketika Anda sudah nantinya melakukan bisnis online ataupun bekerja dan sebagainya, sebagai mahasiswa kemudian punya penghasilan sampai angka 1 juta, berarti goal-nya sudah tercapai. Jadi miserable ini juga untuk mengindikasikan bahwa goal kita itu bisa tercapai. Ada angkanya, ada ukurannya. Beda kalau nggak ada ukuran. Begitu ya sahabat semua ya. Jadi kalau teman-teman yang tadi misalkan ada yang pengen punya anak ya misalkan. Nah, anaknya berapa di tahun ini? Oh, 1, otomatisnya berarti 1 tulis misalkan. Kemudian ada yang misalkan bisa bisa aktif organisasi juga dituliskan. Aktif organisasinya berapa? Saya pengen aktif 2 organisasi contoh di tahun ini. Berarti harus ada indikator. Kemudian yang ketiga itu huruf A. A-nya adalah ini sahabat semua. Achievable. Achievable ini maksudnya adalah dikaitkan dengan keadaan kita hari ini. Contoh misal, saya hari ini masih mahasiswa semester 2. Saya mau membuat tujuan di tahun 2023 adalah saya ingin bisa menjadi pengusaha sukses dengan omset 2 miliar 1 bulan contoh. Nah, kira-kira ini sesuai nggak dengan keadaan kita yang sekarang masih semester 2, pengen omsetnya segitu. Mungkin yang bisa sesuai saja, tapi akan kurang achievable gitu ya. Mungkin itu bisa ter-achieve, namun bukan di tahun ini. Jadi harus bertahap. Jangan buat target yang itu terlalu tinggi, sahabat ya. Kira-kira yang memang memungkinkan itu untuk dicapai di tahun ini. Karena kalau terlalu tinggi, maka nanti kita malah jadi tidak termotivasi, begitu ya. Jadi perhatikan juga bahwa itu harapannya bisa tercapai di tahun ini. Kita sesuaikan dengan kondisi kita hari ini. Kemudian yang keempat, kita lanjut, yaitu realistik. Nah, kira-kira kalau mau mencapai itu, skill yang dibutuhkan apa saja? Kita harus listing. Contoh tadi Kak Ayu. Kak Ayu pengen bisa menulis 1 buku di tahun ini. Berarti yang dibutuhkan untuk bisa di-upgrade skill Kak Ayu adalah untuk bisa mencapai target itu adalah mulai dari bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana cara mungkin Microsoft Word ya, editing di Microsoft Word, kemudian bagaimana cara menarasikan, bagaimana tata bahasa yang baik, bagaimana dia bisa bergabung dengan komunitas kepenulisan dan sebagainya, kemudian ikut dalam training-training kepenulisan dan sebagainya. Jadi harus realistis, kira-kira skill yang dibutuhkan apa saja itu kita juga perlu ketahui. Jangan sampai kita mentargetkan sesuatu yang itu kita masih bingung nih skill yang dibutuhkan untuk mencapai itu apa. Dan yang kelima, ini yang juga tidak kalah penting adalah waktu, time. Ya, waktu ini adalah harus ada deadline-nya. Ya, misalkan di tahun 2023 ini, coba dibuat deadline lebih spesifik di bulannya. Jadi misalkan saya pengen bisa nulis 1 buku. Nah, ini pengen bisa nulis 1 buku. Ini nanti tercapainya di bulan apa di tahun 2023? Apakah di bulan Januari, kan sudah 2023, atau pertengahan Juni, atau di Desember akhir. Nah, ini juga perlu ada tambahan deadline waktu untuk lebih memotivasi diri kita. Nanti kita akan lebih jelas untuk bisa membreakdown dari target yang nantinya akan kita lakukan secara rutin. Saya contohkan 1 contoh. Ya sahabat ya, ini 1 contoh yang sudah sangat spesifik, measurable, achievable, realistis, and ada faktor time-nya. Contohnya ini. Oke,
Contohnya bisa dibaca di layar di bagian bawah, ya. Jadi yang pertama, ini contoh satu, cuma satu impian, namun targetnya ini di tahun 2026, ya, kurang lebih ya. Jadi misalkan gini, jadi penulis buku yang menulis 6 buku pengembangan diri minimal 180 halaman pada tahun 2026. Kita cek apakah sudah spesifik, sudah. Spesifiknya apa? Jadi penulis buku. Kurang spesifik kalau cuma jadi penulis buku. Biar lebih spesifik apa? Penulis buku apa? Nah, dituliskan. Jadi penulis buku pengembangan diri. Jadi penulis buku pengembangan diri. Perhatikan yang warna merah ya, yang di bawah. Berarti ini sudah spesifik. Sebenarnya masih bisa dispesifikkan lagi karena pengembangan ini sifatnya sangat sangat luas ya. Namun karena memang ini hanya contoh, jadi buat gambaran saja. Kemudian yang kedua, yang warna kuning, perhatikan miserable-nya. Ya, di dalam impian ini sudah ada faktor miserable belum? Sudah. Tandanya apa? Yang menulis 6 buku. Berarti sudah ada indikator 6 angka. Ya, 6 buku itu adalah indikator angka. Berarti impian dia akan bisa tercapai ketika dia sudah mencapai nulis 6 buku, gitu. Dan lebih miserable lagi itu ada keterangannya, minimal 180 halaman. Berarti dia sudah punya target bahwa 6 buku ini setiap bukunya minimal harus 180 halaman. Kurang lebih seperti itu. Kalau nggak pakai minimal 180 halaman gimana, Mas? Ya nggak apa-apa. Ya, yang penting sudah ada indikator angka di jumlah bukunya. Ini masing-masing ya, masing-masing orang. Kemudian kita lanjut ke bagian achievable, keadaan kini. Oke, keadaan kini kita lihat kondisi kita saat ini. Nah, kalau dari contoh ini misalkan, di sini terlihat nih di kondisi keadaan kini dia adalah seorang yang kuliah di jurusan psikologi. Nah, kita kira sesuai nggak nih jurusan psikologi mau menulis buku pengembangan diri? Oke, sangat achievable, sangat sesuai. Karena dia adalah orang yang memang fokus di bidang pengembangan diri, orang psikolog gitu ya. Jadi ini sangat mendukung nih ya dengan keadaan sekarang, impiannya akan dicapai, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di warna orange ini. Kemudian di warna putih, skill yang dibutuhkan nih apa nih untuk mencapai mimpi ini? Berarti tambahkan di dalam kurung ya, di dalam kurung di dalam impian, dan butuh skill kepenulisan untuk impian ini. Tujuannya untuk apa? Kita menulis skillnya agar nanti ketika kita pengen mencapai impian ini, kita harus belajar skill ini. Begitu ya. Jadi untuk mencapai goal ini kita harus melakukan cara ini. Caranya adalah dengan belajar skill kepenulisan. Dan terakhir time-nya ini pada tahun 2026. Ini bisa lebih dispesifikkan sampai bulan juga boleh. Nah, ini contoh yang paling sederhana ya, sahabat semuanya ya. Jadi silakan masing-masing juga bisa membuat. Kemudian saya berikan waktu, coba teman-teman ya. Saya berikan waktu kepada teman-teman. Kalau memang memungkinkan, silakan dari impiannya Anda. Mungkin ada yang punya impian 10, 20, 5, dan sebagainya. Pilih satu impian yang memang paling diinginkan dicapai di tahun ini. Lalu coba dinarasikan ke dalam SMART goal. Dibuat tulisannya yang memang dia impiannya spesifik, itu miserable juga, kemudian juga disesuaikan dengan keadaan sekarang atau achievable, realistis, dan ada indikator waktunya. Dan coba tuliskan di kolom komentar bagi yang memang berkenan. Kalau memang tidak berkenan, boleh di-sharingkan ke saya secara langsung, nanti akan saya kasih masukan, begitu ya. Sehingga teman-teman nanti akan lebih bermanfaat. Siapa tahu mungkin ada yang masih keliru, nanti bisa diperbaiki mungkin di awal. Jadi silakan dipraktekkan ya. Saya beri waktu 1 menit saja untuk bisa menuliskan, meriset impian bebas, impian yang manapun yang memang paling mudah juga boleh. Silakan. Kemudian ditambahkan ada unsur kekhususannya, ada unsur angkanya, ada unsur waktunya. Ya, 3 poin ini yang harus masuk ke dalam unsur impian kita. Oke, sambil saya menunggu teman-teman, jadi saya sambil melanjutkan. Kalau di kita, kalau di kami, kalau di saya ini punya satu mimpi juga, sahabat semuanya ya, yang ini juga terdefinisikan dari SMART goal yang memang sudah kita pelajari tadi barusan. Ini adalah visi dari Lembaga Akademi Leader. Ini saya contohkan ya. Ini sangat singkat ya, sangat singkat, dan ini sudah sangat menggambarkan, cuma memang masih kurang spesifik karena memang secara visi kami buat sesingkat mungkin agar lebih mudah dipahami oleh kami sendiri.
Jadi kalau di sini 1 million leaders contoh. Ini adalah visi. Visinya ini sudah spesifik. Spesifiknya adalah leaders pemuda. Pemuda atau pemimpin. Kita pengen menciptakan 1 juta pemimpin di sini maksudnya. Berarti menciptakan sudah pemimpin itu sudah spesifik. Nah, tahunnya belum ada di sini memang sengaja tidak kita cantumkan karena memang sudah tercantumkan secara lengkap di visi panjang kita, yaitu menciptakan memberi dampak positif kepada 1 juta pemuda Indonesia pada 100 tahun Indonesia Emas 2045. Itu contoh visi juga, sudah ada deadline waktunya, sudah ada spesifiknya, dan sudah ada indikator angka jumlah yang ingin kita capai. Dan untuk bisa mencapai visi ini ya tentu saja kita melakukan program-program seperti ini. Harapannya nanti di tahun 2045 sudah ada 1 juta ya, 1 juta anak muda yang memang sudah pernah mendapatkan manfaat ya dari Academy Leader ini, baik melalui kelas-kelas sifatnya rutin seperti ini ataupun program-program yang lainnya. Oke, saya akan bacakan dari contoh nih dari Kak Fanis ya. Ada target di tahun ini. Targetnya adalah ingin bisa kuliah lebih fokus, oke, dengan rajin membaca buku. Oke, ini caranya ya. Serta kabar terbaru, oke, membaca buku serta membaca kabar-kabar terbaru tentang ilmu fisika gitu. Ini caranya bagus. Kuliahnya lebih fokus, oke. Kemudian meraih IP semester 4 meraih IP 4.0 di semester 4. Oke, ini sudah fokus bagus, sudah ada angkanya, sudah ada deadline waktunya semester 4, sudah ada ibaratnya spesifiknya ya. Jadi kuliah ini sudah bagus Kak Fanis, ya tinggal nanti impian-impian yang lain silakan dibuat seperti ini. Bagus sekali. Dari Kak Roma saya coba bacakan ya. Oke Kak Roma, ini masih terlalu umum Kak Roma, silakan. Oh, oke, sudah spesifik, mohon maaf. Yang masih kurang ini Kak Roma. Jadi saya kasih masukan langsung. Jadi silakan target usaha atau investasi Kak Rohma ini di tahun 2023 ini coba ditargetkan mencapai angka penghasilan atau omset berapa. Begitu. Jadi misalkan ingin bisa membagikan orang tua dengan cara sukses belajar berinvestasi dan punya usaha yang maju dan lancar dengan omset minimal 1 bulan misalkan 500 juta di tahun 2023. Contoh. Jadi kurang tambahan omsetnya. Coba ditargetkan Kak Roma. Sehingga nanti Kak Roma tahu nih, ketika sudah mulai bisnis, oh omset saya sudah sampai ini, berarti impian saya sudah tercapai. Begitu ya. Untuk Kak Roma sudah bagus, ini sudah spesifik, sudah ada measurable-nya yang belum ya, indikator angkanya atau omsetnya silakan dimasukkan. Begitu. Atau misalkan kalau tidak omsetnya, misalkan punya usaha, ini usaha apa juga disebutkan, ini masih belum spesifik juga silakan. Kalau memang masih bingung nanti bisa didiskusikan. Kalau bisa usahanya dispesifikkan sekalian. Misalkan punya usaha makanan gitu ya. Makanannya juga misalkan makanannya ayam goreng. Ini juga kalau bisa mulai direncanakan dengan spesifik dari sekarang. Jadi usaha ini kan masih sangat umum. Investasi juga coba lebih spesifik. Misalkan investasi logam mulia gitu ya, investasi emas gitu. Jadi lebih tergambarkan secara detail goalnya. Oke, ada lagi yang mau sharing di kolom komentar? Silakan. Jadi itu ya sahabat semuanya untuk sesi simulasi yang kedua ini. Untuk teman-teman bisa mempraktekkan harapannya dari apa yang tadi sudah tertuliskan. Jadi reminder bahwa impian kita itu diciptakan memang untuk bisa kita perjuangkan. Untuk bisa memperjuangkan impian kita butuh indikator angkanya. Contoh misalkan, teman-teman pengen bisa keliling dunia, contoh. Nah, keliling dunia, kalau keliling dunia ini kan sangat ambigu, sangat umum. Yang dimaksud ini keliling dunia seperti apa? Nah, beda ketika teman-teman menambahkan indikator angka. Saya ingin keliling ke 20 negara misalkan di tahun 2023 ini. Ini lebih realistis, lebih jelas, lebih ada targetnya. Berarti saya tahun ini harus bisa sampai ke 20 negara ini. Mungkin dari 1 tahun 20 negara bisa jadi achievable, bisa jadi tidak, ini tergantung dilihat kondisi masing-masing. Tapi masih realistis. 20 negara dalam 1 tahun itu masih realistis, masih sangat bisa dijangkau selama memang teman-teman mau berupaya untuk itu. Jadi perhatikan impian tidak boleh terlalu umum, impian jangan terlalu
gambaran besar ya, tapi semakin spesifik, semakin detail, impian kita akan semakin bagus. Jika sudah selesai menuliskan listing impiannya, sahabat semuanya, silahkan saran dari saya ya, tuliskan impian-impian Anda itu di kertas atau di buku Anda, atau kalau bisa di tembok Anda ya, atau kalau di laptop juga boleh, atau di handphone Anda, tuliskan sebanyak-banyaknya ya, yang memang sudah dibuat ya. Tadi sudah ada berapa listing, karena ini adalah satu cara untuk bisa memberikan afirmasi kepada diri kita sendiri. Semakin sering kita membaca impian kita, semakin sering kita melihat impian kita, semakin sering kita membuka ya dan mengamati apa yang kita impikan, itu energi kita akan semakin tertarik ke sana. Ini ilmu daya hukum tarik menarik ya. Law of entanglement ya, atau law of attraction. Jadi dalam hukum ini semakin kita sering melakukan melihat sesuatu itu kita akan semakin dekat dengan hal itu. Begitu. Ketika teman-teman misalkan punya keinginan pengen berhaji di Baitullah, coba buat wallpaper HP teman-teman gambar Ka'bah misal, atau di kamar teman-teman ya itu pasang poster Ka'bah. Itu namanya afirmasi. Jadi ini satu cara untuk bisa kita mencapai impian dengan melalui kesadaran alam bawah sadar kita. Dan ini juga bisa sangat maksimal ketika teman-teman memang betul-betul bisa memaksimalkan. Dan sesuai dengan apa yang tadi sudah diputar di awal dari lagu yang sudah dinyanyikan oleh salah satu pemuda luar biasa yang ada di dunia ya, bahwa we are the dreamers. Jadi teman-teman, kita semua adalah seorang pemimpi yang memang harapannya kita semua tidak hanya sebatas pemimpi, namun kita juga bisa merealisasikan mimpi-mimpi yang sudah kita impikan. Because we believe it. Karena kita percaya akan mimpi-mimpi kita. Terima kasih dari saya, itu yang bisa saya sharingkan teman-teman. Selanjutnya akan saya buka sesi sharing, diskusi, tanya jawab ya. Dan karena waktu kita terbatas, saya batasi hanya 3 orang saja untuk sesi diskusi kali ini. Nanti teman-teman yang mungkin pengen diskusi secara lebih lanjut bisa di luar forum ini. Oke, langsung saja. Ada yang sudah angkat tangan dari Kak Virial. Boleh dibuka kameranya dulu. Virial Nadia Azra, silakan. Biar nanti bisa di spotlight oleh admin. Teman-teman yang mungkin mau bertanya secara tidak langsung di kolom komentar juga saya persilakan, silakan ya. Bisa dibuka untuk dituliskan di kolom komentar. Untuk Kak Virial silakan bisa langsung on mic. Oke, ternyata menuliskan di kolom komentar. Oke, tidak apa-apa ya. Saya akan bacakan dan saya akan tanggapi. Oke, yang pertama ada dari Kak Filial dulu ya. Dari Kak Filial, bagaimana cara membangun karakter berkaitan dengan kemampuan yang kita miliki untuk mencapai SMART goal. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, masih dari Kak Filial, jika memang ada waktu yang bentrok antar organisasi, bagaimana solusi dan cara mengatasi. Oke, ada 2 pertanyaan dari Kak Filial. Yang pertama, cara untuk membangun karakter ya. Oke, terima kasih Kak Filial. Saya akan langsung tanggapi. Jadi sahabat semua, ini sebenarnya masuk dalam materi manajemen waktu atau time management yang rencananya memang akan kami adakan di bulan-bulan berikutnya. Jadi silakan pantau Instagram kita ya. Namun saya akan coba spill dulu bocoran materinya untuk pertanyaan dari Kak Filial ini. Jadi kalau dalam tema manajemen waktu, itu ada satu waktu yang kita harus punya kalau kita mau mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Namanya upgrading time. Upgrading time ini adalah satu waktu yang kita khususkan. Ini tergantung dari masing-masing teman-teman ya. Kalau saya mengkhususkan misalkan setiap hari, waktu upgrading time untuk bisa fokus meningkatkan skill dari apa yang ingin kita tingkatkan. Contoh secara sederhananya begini. Misalkan saya ini ingin meningkatkan skill public speaking saya, begitu, dan kemampuan pengetahuan tentang pengembangan diri. Maka setiap harinya saya itu punya upgrading time, waktu sendiri untuk upgrade dengan cara melihat video-video YouTube seputar pengembangan diri. Begitu. Ini cara yang sangat sederhana, namun ketika dilakukan secara rutin, itu nanti dampaknya akan sangat luar biasa.
Jadi bukan besar lalu sekali itu selesai, tapi lebih bagus kecil tapi berurutan ataupun berkelanjutan. Begitu ya Kak Virial. Jadi silakan fokuskan, cari waktu, gunakan istilahnya upgrading time boleh atau mid time boleh ya. Silakan sesuaikan, dicari waktu yang memang terbaik untuk bisa upgrading time itu, apakah mau malam hari sebelum tidur atau pagi hari setelah bangun tidur, silakan. Dan caranya juga beda-beda. Ada yang upgrading time-nya dengan membaca buku, ada yang upgrading time-nya dengan melihat video, ada yang upgrading time-nya misalkan kalau teman-teman fotografernya dengan cara keluar ke alam, foto-foto ya, mengambil foto dan sebagainya. Masing-masing orang punya caranya berbeda-beda sesuai dengan skill yang memang akan ditingkatkan. Begitu. Jadi intinya tentukan upgrading time, lakukan secara rutin. Pertanyaan kedua tentang prioritas organisasi. Ada 3 organisasi yang diikuti oleh Kak Virial. Ketika ada yang bentrok, gimana cara ngaturnya gitu ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah bentrok dari organisasi ini pasti berupa program. Ya, betul ya. Karena yang namanya organisasi pasti punya program. Katakanlah misalkan ada program yang dijalankan oleh 3 organisasi, kemudian program ini berbarengan waktunya dalam 1 hari yang sama. Yang pertama harus kita lakukan adalah analisis kita, posisi kita dalam 3 organisasi ini di program tersebut. Contoh misalkan, di program A, ini saya posisinya sebagai seksi acara. Di program B, ini saya posisinya sebagai seksi humas, contoh ya. Kemudian di program C, saya posisinya sebagai sesi sponsorship. Contoh. Maka kalau misalkan diminta saya harus hadir yang mana di hari ya, maka saya akan berikan kesimpulan teman-teman harus hadir di mana teman-teman memang dibutuhkan ketika di hari ya, yaitu sebagai seksi acara di program yang A. Karena yang namanya seksi acara ini memang harus wajib hadir di hari ya. Jangan sampai malah teman-teman yang sebagai petugas seksi acara di hari H di program A di organisasi malah nggak hadir. Ini kurang tepat. Kemudian gimana untuk program B dan program C? Nah, ini kan program yang sifatnya kita kepanitiaan di situ adalah kepanitiaan yang sifatnya praacara. Humas itu sifatnya praacara. Biasanya mulai dari perizinan, pengiriman surat dan sebagainya. Sponsorship juga praacara. Yaitu mulai dari melobi, usaha dana, fundraising dan sebagainya. Maka strateginya adalah ketika kita sudah punya banyak organisasi, kemudian kita ikut dalam sebuah kepanitiaan atau kepengurusan, pastikan jangan kepanitiaan atau kepengurusan yang sama persis gitu ya. Jangan misalkan saya ikut di sini seksi acara, di sana seksi acara juga, itu jangan. Atau kepengurusan, saya di sini sudah jadi bendara, di sana jangan sampai jadi bendara lagi gitu. Ini strategi juga. Agar nantinya ketika ada hal yang berbenturan, teman-teman bisa memiliki prioritas. Jadi kita namakan skala prioritas. Itu untuk Kak Virial ya, semoga bisa menambah wawasan. Saya lanjut ke pertanyaan kedua ini karena sudah banyak di kolom komentar. Oke, yang kedua itu ada dari Kak... Bentar, oke. Ada yang sebentar. Dari Kak Puja. Ini Kak Puja bertanya. Oke, ini sharing ya. Dari Kak Puja ini pengen menjadi seorang entertainment, kemudian ragu karena ada banyak aspek sehingga mengubur dalam-dalam. Lalu punya impian baru, jadi juragan kontrakan dan kuliah di luar negeri. Apakah salah dalam hidup saya? Kemudian itu pertanyaan pertama. Yang kedua, langkah apa saja yang perlu saya tetapkan di 2023 ini selain menabung? Oke, Kak Puja yang tadi juga sharing secara langsung ya. Yang pertama, salah tidak salahnya sebuah impian itu saya tidak bisa memutuskan. Yang lebih mengetahui tentang hal ini adalah diri Kak Puja sendiri. Begitu ya. Biasanya kalau ketika saya bingung, ini mungkin bisa jadi solusi Kak Puja, itu karena saya agamanya Muslim ya, itu yang pertama saya bawa untuk ke sholat istikharah namanya. Jadi kalau dalam agama Islam itu ada namanya sholat istikharah, di sana itu sholat yang memang ditujukan ketika kita bingung untuk menentukan pilihan. Saya biasanya kalau bingung itu saya bawa ke sana. Kalau teman-teman yang beragama lain pasti juga mungkin punya cara yang masing-masing ya, dengan khasnya, dengan identitasnya yang berbeda-beda. Yang intinya adalah sebenarnya yang namanya Tuhan itu kan lebih tahu apa yang kita inginkan daripada diri kita sendiri. Kadang apa yang terbaik menurut kita itu belum tentu yang terbaik untuk hidup kita. Apa yang kadang-kadang menurut kita tidak terbaik, ternyata itu yang terbaik untuk kita. Dan itu semua Tuhan itu tahu semua. Jadi kadang juga saya pernah dalam hidup saya di mana saya pernah menyesali ataupun
menangisi sebuah kejadian yang itu sangat luar biasa sedih bagi saya. Ternyata setelah bertahun-tahun saya melewati hal itu adalah memang hal yang, oh itu memang harus dilalui, itu harus terjadi karena memang, oh ternyata begini ya, Allah ternyata sayang sama saya karena ini ya. Jadi kadang-kadang kita baru tahu setelah kita melewati itu. Jadi apa yang memang sudah terlewati, kalau masih bingung silakan di-sharing-kan ke Tuhan kita. Kalau memang juga masih kurang, silakan di-sharing-kan ke orang-orang terdekat kita. Orang tua, ya, kalau sudah punya pasangan bisa ke pasangan kita gitu ya. Nanti mereka juga akan bisa memberikan gambaran-gambaran, bisa memberikan masukan-masukan. Saya tidak bisa langsung menentukan Mas Puja, Kak Puja ya, apakah salah atau tidak. Dan ini juga bukan ranah saya untuk menentukan, tapi saya hanya memberikan arahan-arahan saja. Jadi silakan semoga arahan yang tadi saya sampaikan bisa dipraktekkan dan bisa menambah cara untuk bisa lebih jelas ya dalam menentukan impian-impian Kak Puja selanjutnya. Pertanyaan kedua, langkah apa saja yang perlu diterapkan selain menabung di tahun 2023 ini? Tadi ya, yang pertama kenali diri kita dulu. Diri kita apa, breakdown potensi diri kita apa, kita sudah punya potensi diri kita ini, tingkatkan ya potensi diri kita itu dengan, kalau tadi strategi saya ada upgrading time, bisa upgrading time dengan cara membaca buku, melihat video, kemudian belajar ke orang yang lebih berpengalaman, ikut komunitas ya di bidang itu. Nah, ini akan menaikkan level kita. Ya, begitu ya. Kemudian sebentar. Oke, kemudian selain itu juga Kak Puja bisa mulai berinteraksi dengan banyak informasi-informasi beasiswa ya, karena punya keinginan untuk bisa lanjut kuliah. Jadi mulai buka-buka informasi-informasi seputar beasiswa. Cara paling mudah dapatkan informasi beasiswa saya sharingkan Kak Puja. Buka Instagram, kemudian silakan klik pencarian, bikin hashtag info beasiswa. Di sana nanti akan muncul banyak sekali informasi beasiswa dari berbagai sumber. Tinggal dipilih yang disesuaikan, yang memang sesuai dengan Kak Puja inginkan. Atau bisa juga ikuti Instagram yang memang dia itu fokus di bidang informasi-informasi pendampingan beasiswa. Jadi harus mulai ikut ya, harus mulai aktif untuk mencari itu karena memang target Kak Puja sendiri pengen bisa kuliah ke luar negeri di tahun ini. Kemudian ada pertanyaan lagi dari sahabat kita di bawah Kak Puja, dari Kak Deni, konsistensi ya. Betul ini, betul sekali ya. Bagaimana cara agar konsisten menjalani sebuah pilihan pekerjaan yang biasanya itu sangat berat dan bertolak belakang dan kita apa tipsnya? Oke Kak Deni, saya sharingkan, saya pernah di posisi seperti ini sebenarnya. Serba tidak enak itu di masa-masa yang sudah sangat lama, kala itu mau mundur nggak enak, mau terus juga rasanya nggak enak. Jadi yang saya yakini kala itu adalah ini adalah proses yang memang harus saya lalui. Jadi ini adalah proses untuk bisa membuat diri saya lebih baik, membuat diri saya lebih kuat, membuat diri saya lebih sabar gitu ya. Karena bisa jadi di balik proses ini nanti akan ada sebuah hal yang lebih lebih baik dan itu tidak kita kira. Jadi Kak Deni, apa yang sekarang Kak Deni rasakan, mungkin ada kebosanan, ada hal yang mungkin tidak mengenakan ya di profesi Kak Deni sekarang. Coba dijadikan itu sebagai sebuah tantangan, ujian ataupun tes dalam rangka membuat Mas Deni ini, Kak Deni ini naik level, lebih baik, lebih kuat, lebih strong, lebih sabar dan seterusnya. Namun ketika memang sudah dirasa sudah finalnya dan dirasa memang keputusan terbaik adalah dengan cara mengundurkan diri, pastikan sebelum mengundurkan diri, Kak Deni memang sudah memiliki sumber penghasilan yang memang sudah yakin itu bisa memberikan penghasilan yang cukup ya, yang cukup untuk Kak Deni. Misalkan Kak Deni pengen freelance gini, pengen freelance di bidang yang memang disukai, misalnya sukanya fotografi. Maka pastikan juga ketika Kak Deni masih bekerja, coba mulai cari relasi pengalaman jaringan di bidang fotografi. Contoh ya, misalkan kalau fotografi. Sehingga ketika sudah benar-benar lepas total dari pekerjaan dan bisa total freelance atau bisnis di bidang fotografi itu sudah tidak dari nol, tapi memang sudah kita dari pertengahan ya. Memang kita sudah mengembangkan dari sebelumnya. Saya pun begitu. Ketika saya total lepas dari pekerjaan saya dulu itu tidak saya awal dari nol enggak. Saya sudah mengembangkan diri dari ketika saya masih bekerja dengan perusahaan, dengan kantor. Jadi sembari bekerja, kita juga sembari mempersiapkan diri kita untuk nanti bisa hidup mandiri.
Begitu. Kalau memang tujuannya adalah pengen hidup mandiri, punya usaha sendiri. Itu Kak Denny, semoga bisa memberikan insight yang positif. Oke, sama-sama yang sudah menjawab. Oke, ada satu lagi nih pertanyaan terakhir sepertinya dari Kak Ainun Najib ya, sudah resen dari Kudus. Kak Ainun bisa open cam-nya, silakan, biar bisa di spotlight Kak Andi. Oke, sama-sama Kak Denny ya. Oke, Kak Ainun sepertinya ini terpencet ya tangannya ya. Belum ada respon. Kalau ada pertanyaan, Kak Ainun boleh disampaikan di kolom komentar. Oke, thank you teman-teman ya, sahabat semuanya. Oke, sama-sama semuanya. Dan kemudian mohon izin dari kami akan menginformasikan link presensi ya, sahabat semuanya. Jadi link presensi sengaja kami akhirkan di akhir. Kak Andi boleh di-sharingkan ya link presensinya. Silakan nanti teman-teman bisa mengisi link presensi itu untuk bisa mengakses sertifikat yang memang sudah disediakan oleh panitia. Karena memang kami ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah bertahan sampai akhir ya, sahabat-sahabat semuanya. Di link presensi itu juga nanti teman-teman akan ada link lagi, perhatikan ya. Dan link lagi itulah yang nanti akan mengarahkan teman-teman untuk bisa mendownload secara mandiri sertifikat yang nantinya teman-teman bisa dapatkan secara langsung dari sertifikat kegiatan super resolusi ini. Dan teman-teman jika punya saran, usulan, mungkin tema, topik tentang hal yang mau di-sharingkan, teman-teman butuhkan, silakan juga bisa diisikan di presensi itu ya. Di situ nanti di presensi ada saran kritik, silakan diusulkan di sana, boleh misalkan, Mas saya pengen biar ada kelas khusus topik ini, kelas khusus topik ini, itu. Silakan dituliskan di situ. Linknya sudah dibagikan oleh Kak Andi, silakan tinggal diklik, nanti teman-teman diisi di sana. Dan dari saya mungkin itu saja yang ingin bisa saya sharingkan dan bagi. Aku langsung ya. Dan terima kasih teman-teman sudah setia ya sampai detik akhir ini, belajar bersama, sharing bersama. Semoga apa yang teman-teman dapatkan, ilmu yang teman-teman peroleh tadi dari hasil sharing bisa bermanfaat. Kalau teman-teman butuh sharing lebih dalam lagi dengan saya ataupun dengan Kak Lina, dengan Kak Andi, ataupun teman-teman akademi leader lainnya, silakan bisa akses kami di sosial media, ataupun saya juga boleh ke Instagram. Dan reminder bahwa setiap bulannya kita akan ada kelas ya, stay tune di Instagram kita. Dan untuk grup super resolusi nanti akan kami lebur ke grup komunitas Academy Leader. Silakan teman-teman yang memang ingin berpindah ke komunitas akan kami cantumkan linknya jika memang ingin berpindah dan bersilaturahmi dengan ratusan sahabat-sahabat alumni kelas Merdeka yang lainnya. Terima kasih dari saya ya. Saya akhiri untuk kelas kita pada malam hari ini. Remember bahwa kita semua adalah para pemimpi. Jangan pernah berhenti bermimpi karena hidup kita tidak pernah lepas dari impian-impian manusia. Tetap semangat dan semoga impian-impian kita di tahun 2023 bisa terrealisasi dan bisa menjadikan diri kita semakin baik dan lebih baik lagi untuk bermanfaat khususnya bagi orang-orang yang kita cintai. Dari saya Angga Ferry Setiawan pamit undur diri mewakili tim Academy Leader. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabatku. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, teman-teman, ya sambil mengisi, sebelum mohon izin teman-teman kelupaan ini karena Kak Lina sudah sedang off ya. Mohon untuk bisa on cam terlebih dahulu, kita akan mengambil dokumentasi bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya ya. Silakan yang bisa on cam boleh on cam sebentar, sambil sahabat boleh mengisi link yang tadi sudah dibagikan. Oke ya, sambil menunggu nanti Kak Andi yang akan mengarahkan ya. Oke, saya lihat banyak yang juga yang dari daerah timur nih, berarti udah jam segini nih, ya jam 12 kurang ya, yang dari teman-teman dari daerah timur ya. Luar biasa ya. Oke, sudah on cam sebagian sahabat, boleh
Kita kasih pose ke Andi, silakan kasih aba-aba. Oke. 1, 2, 3. Oke, gaya kedua saya minta untuk teman-teman menggunakan tangan kanan, kita bentuk huruf L ya. Tangan kanannya ya. Ini simbol Akademi Leader ya, leader para pemimpin. Silakan Kak Andi. 1, 2, 3. Oke, thank you ya buat sahabat semuanya. Semoga sukses selalu. Oke, terima kasih Devi, Kak Devi dan semuanya. Silakan jika memang sudah selesai mengisi link presensi, teman-teman dipersilakan untuk keluar dari grup. Saya juga akan memutar video untuk menutup sesi kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di kelas Merdeka yang lainnya.